Adrian. Oke, Mister Inem dulu nih. Adrian udah bisa dengar suara Kausa belum nih di sana? Bisa Kak, cuman Bisa? ini kenapa lama-lama kecil? Nggak tahu. Aku Oh, lupa bawa, aku lupa sayang infonya mana lagi? oke. Coba boleh dicek dulu, Adrian. Udah pakai headset atau pakai apa ini, Adrian? Gak pakai headset? Earphone. Oh, coba ya. Ini Kausa chat dulu teman-teman di grup. Kok baru belum pada join? Apa baru pulang sekolah ya? Hmm. Oke, oke. Adrian masih pakai animasi yang itu keren loh. Itu bisa sambil dinyalain waktu Zoom ya, Adrian ya? Hmm. Di Iya, WhatsApp juga bisa kalau bisa. nggak salah. Itu bisanya di mana aja selain Zoom sama di WhatsApp? Udah pernah Segalanya, coba? segalanya asalkan kalau kameranya Mm-mm. apa, ah, kameranya bisa diakses gitu. Oh, kameranya bisa diakses gitu, dia bisa ya. Kalau live Iya, live YouTube bisa nggak? Udah pernah coba belum, aku Adrian? nggak pernah live stream. Oh, nggak pernah live stream. Belum pernah ya, belum pernah live stream ya. Aku lagi Dapat. jarang bikin Iya. konten YouTube. YouTube-nya masih masih ini nggak aktif nggak, Adrian? Masih, Masih cuman sering pakai jarang. ya? Jarang Masih. upload-upload. Aku, aku jarang upload mungkin Mhm. karena aku masih underage. Takut, Oh, oke. takut di ban. Iya ya, belum sampai Mending 17 ya. Sekarang Adrian berapa ini usianya? Sudah masih, kayaknya masih sama sih. masih sama, Nggak empat tahu. belas sampai 13. Nggak, lebih Lebih jauh lima sih. belas, 15, Lebih. 16. Kayaknya lebih dari 50 deh. Adrian. Ini udah kelas berapa sih Adrian sekarang? Dua. Udah kelas 2 SMP apa SMA? 2 SMP. Mm-mm. Iya, SMP. Rata-rata ini ya, kalau masih SMP gitu, mereka yang bikin akun tuh harusnya di ini loh, jadi bisa di level up gitu. Jadi usianya waktu bikin akun games juga tuh. Biasanya kan kalau di Roblox nggak boleh nyalain audio ya. Jadi kalau speakernya gitu harus di Voice atas chat. 17 tahun. Iya, Voice chat paling umum dia. iya, voice chat betul. Ah, ini ada Denis. Halo Denis, selamat bergabung Denis. Selamat Kok sore. ada roti? Kok ada roti di sebelah aku? Halo Kak, sore Kak. Halo, oke dimakan dulu Adrian ya. Denis gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Denis tadi ada kegiatan apa nih? Satu harian nih di sekolah full agenda. Eh, paling besok sih Kak, ada Hmm. rohis soalnya, Oh, bersih-bersih masjid juga. oh, ada agenda bersih-bersih masjid di sekolah. Iya besok-besok. Iya. Udah ini setiap apa itu? Setiap sebulan sekali gitu? Udah dijadwal gitu atau random gitu, Denis? Guru apa dari perwakilan kesiswaan tuh Hmm, minta tolong karena di dua-dua ini kan lagi nggak ada apa sebutannya kayak marbot iya. masjid. Jadi Hmm. untuk yang pemegang ekskul rohis itu ngadain piket masjid gitu. Oh gitu. Jadi ada piketnya ya. Oke, Denis. Karena Denis aktif ya sebagai pengurus nih. Sekarang Denis sudah kelas berapa ini? Masih Kelas aktif 11 Kak. organisasi ya? Kelas 11. Oh iya, Iya Kak. 11 nih ada tulisannya. Oh, sampai F ya, Denis kelasnya. Sampai Enggak, enggak. Apa kalau di SMA tuh kelas 10 biasanya dimulai dari E, jadi S1 Oh sampai gitu. E8 misalnya gitu. Kalau 11 Oh, 12 tuh F. kirain sama ini kalau waktu SMP dulu ada A B C D E tapi itu Oh, iya setiap kelas Oh iya, kelas eh, 10, 11, 12 gitu. Gimana Adrian? tentang YouTube channel aku tuh yang Mm-mm. streaming itu, Oke. aku bakal planning stream pertama aku kalau aku ada komputer soalnya laptop aku nggak Oh, bagus banget grafik cardnya. oke oke. Karena device mungkin ya, Adrian terkendala Hmm. dengan device, jadinya mau coba tunggu dulu. Nanti kalau device-nya udah tersedia baru mulai aktif lagi.
Oke, ya Adrian. Ini ada Ken, Jeremy, dan Abbas nih. Kita sapa dulu. Halo Ken, Jeremy, Abbas, selamat bergabung teman-teman. Ya, Selamat sore. Gimana kabarnya Ken, Jeremy, Abbas? ya, ya. Biasa aja. Ken, hari ini tadi ada kegiatan apa aja nih di sekolah? Full, ada les juga nggak tadi? Biasanya kan kalau hari Kamis ada les animasi. Masih Ya, masih jalan? harusnya ada les, tapi Mm-mm. yang Chromebook untuk lesnya lagi rusak, gini ya habis hari ini. Oh, jadi nggak hari ini, diganti hari lain atau minggu Tapi depan? masalahnya juga tanpa untuk itunya juga di dalam situ. Oh, itu lesnya di sekolah gitu atau di luar sekolah, Ken? Di, itu lesnya bisa di rumah, itu di Oh, rumah di lewat rumah. Zoom. Lewat Zoom juga bisa ya, online juga bisa nih, fleksibel. Oke. Terus udah berjalan berapa minggu nih? Ken, udah lama ya? Hampir berapa bulan nih? Ken belajar bikin animasi. Baru Oke. kayak beberapa minggu aja sih. Udah baru beberapa minggu ini ya. Masih udah jalan beberapa minggu. Itu yang individual gitu atau grup kayak gini, Ken? Grup. Kelasnya. Oh, grup sama kayak di sini nih, kelasnya grup gitu ya. Ya. Biasanya berapa jam? 1 jam atau Satu satu setengah? jam 15 menit. Oh, 1 jam 15 menit. Lebih pendek ya, 15 menit. Oke, Ken. Ya. Ini ada Naira nih, kita sama dulu. Thank you, Ken, Dedis ya. Halo, Naira. Selamat bergabung, Naira. Selamat sore. Naira, Jeremy, Abbas nih tadi. Belum di ini, nyalain audionya. Halo, oke Naira. Gimana kabarnya Naira? Udah lama nggak jumpa nih. Abbas ya. Abbas minggu lalu ada kendala apa nih Abbas? Minggu lalu sepertinya belum join di kelas ya. Abbas kemudian Ken Iya, juga ya. Ken ya sepertinya kemarin. Iya, ada kegiatan apa tuh Abbas minggu lalu? Lagi ujian atau? minggu lalu tuh lagi latihan buat lomba Jumatnya. Oh, lagi ada latihan buat lomba. Ah, ikut lomba apa ini Abbas? Hari Jumatnya Lomba ada lomba. robotik. Ikut lomba? Robotik. Apa itu? Coding sih. Oh, coding. Hmm. Pakai bahasa pemrograman apa, Bas? Bahasa pemrograman Python atau masih yang Scratch atau yang JavaScript dan lain-lain? Kalau lomba main itu apa ya? Lebih ke logika mungkin atau bikin project gitu, Bas? Bikin project presentasi gitu atau mengerjakan soal gitu, Bas, modelnya? Pakai aplikasi gitu sih, Miss. Nama aplikasinya itu Oh, Robomain. oh, RoboMind. Oke, oke. Hmm. Pakai aplikasi ya. Berarti ada aplikasinya. Oke, mungkin kayak ini ya, namanya itu HackerRank. Tahu nggak HackerRank, Abbas? Apa HackerRank. tuh? HackerRank itu bentuknya dia website. Jadi teman-teman kalau mau tahu HackerRank ya, jadi bisa diakses aja teman-teman itu bisa untuk ngelatih coding juga. Jadi kayak ada soal-soal latihan untuk menyelesaikan masalah-masalah coding gitu. Jadi biasanya kalau yang mau naik ke perguruan tinggi atau mau bekerja gitu biasanya latihannya di HackerRank tuh gitu, Bas. Atau yang lomba-lomba juga bisa coba akses di HackerRank tuh. Nanti biar teman-teman makin terlatih logikanya. Jadi kalau mau lihat soal-soal gitu bisa di HackerRank. Ada yang pernah akses gak nih teman-teman di sini? Ada yang pernah denger gitu HackerRank? Belum. Belum ada ya. Oke, next time ya teman-teman bisa coba cari namanya HackerRank gitu. Oke. Ini Adrian, aku malah lupa lanjutin bikin avatar live studi. Oh, itu avatar kemarin ya. Adrian lagi bikin avatarnya. Oke, boleh dilanjut lagi Adrian ya. Nah, ini ada Edsel teman-teman. Thank you Abbas ya. Lanjut lagi ke Edsel dan Jeremy. Kemudian Naira nih. Edsel selamat bergabung. Selamat sore Naira dan juga Edsel dan Jeremy. Ini gimana kabarnya teman-teman? Coba belum denger nih suaranya Jeremy, Edsel dan Naira. Oke, baik ya. Naira tadi udah jawab ternyata baik. Oke, thank you Naira udah join. Kemudian Jeremy juga ada balas nih. Baik, Miss. Oke, mantap Jeremy. Kemudian Edsel, gimana kabarnya nih Edsel sore hari ini? Boleh dicek dulu audio, kemudian chat Zoom-nya ya. Kita tulis di chat Zoom nih, Edsel ya. Oke, ini ada Izan juga. Kita sapa dulu. Halo Izan, selamat sore Izan, selamat bergabung Izan.
Oke, halo Kak. Iya nih, gimana kabarnya Izan sore hari ini? Kabarnya teman-teman gimana nih? Kalau saya perlu tahu dulu. Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, thank you Izan. Kita sambil tunggu. Masih kurang Arvin ya teman-teman ya. Kemudian Dilan. Tapi Dilan sepertinya ada kendala nih hari ini tadi bilang ada ada kegiatan gitu. Jadinya nanti minta rekaman kelasnya. Oke, ya udah kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Untuk hari ini, nah ini sambil menunggu yang belum join, Kakak mau sambil siapin dulu nih, teman-teman bisa dibuka juga platform Algo Python-nya ya. Jadi hari ini nanti teman-teman kita akan melanjutkan membuat project. Jadi nanti kita mau bikin satu project lagi sebelum teman-teman graduation ya. Jadi nama projectnya itu adalah game ya teman-teman. Ini namanya, coba kita share screen dulu biar teman-teman lihat nih. Oke, permainan pingpong ya, game pingpong. Mungkin teman-teman udah pernah main gamesnya, tapi mungkin desainnya yang sedikit berbeda aja ya. Ini gamesnya cukup sederhana, teman-teman bisa lihat dulu share screen dari Kaksa biar bisa tahu ya gambaran gamenya itu seperti apa gitu. Oke, kita klik di lesson nih teman-teman. Nah, jadi nanti ya untuk pembuatan project game pingpong ini adalah dua pertemuan ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bagi menjadi dua pertemuan hari ini dan besok nih teman-teman ya minggu depan. Minggu depan nanti kita lanjutkan untuk finishing ya dan juga sekaligus persiapan presentasi teman-teman. Karena tanggal 23 nanti teman-teman sudah mulai graduation ya. Udah mulai graduation ya. Ini Kak usah izin mute semuanya ya. Oke, sudah lanjut lagi ya. Nah, jadi nanti teman-teman untuk eh, tanggal 23-nya teman-teman boleh disiapin ya. Jadi nanti tanggal 16 ya minggu depan kita akan prepare untuk graduationnya juga gitu sekaligus persiapan ya jadi nanti untuk finalisasi game pingpong sekaligus persiapan gitu untuk planningnya teman-teman. Nah sebelum kita ke graduation kita mau bikin satu project lagi nih. Nah tujuannya buat apa? Tujuannya supaya teman-teman nanti ada opsi ya ketika presentasi itu kita bisa memilih dari project-project yang sudah teman-teman buat. Waktu itu kita sudah pernah bikin game apa aja. Coba, boleh dinyalakan audionya teman-teman yang mau bantu jawab ya. Jadi kita udah pernah bikin project game apa aja? Coba, boleh dibantu jawab nih, Ken, Denis, Abbas, Adrian, yuk, Jeremy, Naira, Edsel, Game Izan. Arkanoid Kak. Oke, ya, waktu itu pernah bikin game Arkanoid ya. Kemudian ada yang di Python Start 2 nih, Denis. Apalagi tuh, Denis kemarin. Coba kita lihat di sini. Ada game Labirin ya, Miss Game itu. Kemudian ada yang terakhir yang kemarin kita upload di GitHub, teman-teman. Nama gamenya apa tuh? Siapa yang masih ingat coba? Terakhir kali kita bikin project game apa namanya? Masih ingat, teman-teman? Ini ada di layar loh. Tuh. Ini dia adalah game shooter ya. Game shooter ini game yang terakhir kali kita buat projectnya kemarin. Jadi nanti teman-teman bisa memilih project yang sudah pernah dibuat untuk dipresentasikan saat graduation atau mau pilih yang nantinya akan kita buat namanya game pingpong ini. Jadi bisa pilih ya antara pingpong atau game shooter, game labirin ataupun aplikasi. Dulu pernah bikin aplikasi juga ya. Ada aplikasi Easy Editor, kemudian ada aplikasi Smart Note, lalu ada aplikasi Memory Card ya. Kemudian kalau teman-teman mau bikin project aplikasi sendiri juga boleh banget ya. Jadi teman-teman bisa presentasikan juga kalau teman-teman punya project pribadi gitu. Jadi kalau teman-teman lagi di rumah tuh biasanya kalau di luar kelas suka bikin project, nah itu boleh juga kalau mau dipresentasikan saat graduation. Jadi Miss tidak membatasi ya, Kak Elsa tidak membatasi untuk presentasinya itu. Teman-teman bisa memilih salah satu project yang sudah teman-teman pernah buat di sini. Jadi bisa pingpong, bisa game shooter, ya, bisa maze game, atau aplikasi Easy Editor, dan juga ada aplikasi Smart Note ya, dan memory card. Nah ini yang
mudah yang mana, yang bagus yang mana, yang mantep yang mana teman-teman bisa pilih gitu. Ya, yang paling oke bisa teman-teman presentasikan gitu dalam bentuk aplikasi dan juga dalam bentuk file PPT ya. Dulu kita menggunakan Canva ya. Dulu sudah pernah kita kerjakan ya teman-teman untuk membuat desain presentasinya game shooter. Dulu pernah Kak Ausa perintahkan ya teman-teman untuk buat aplikasinya dan sekaligus bikin presentasinya gitu. Jadi nanti supaya saat graduation teman-teman udah siap nih gitu, tinggal pilih aja. Nah, ini ada shooter game, nanti teman-teman bisa disiapin ya untuk file PPT-nya minggu depan nanti Kak usah bahas lagi kalau teman-teman perlu untuk membahas dan membuat lagi ya, mau membuat lagi untuk yang game pingpong boleh juga nanti ya teman-teman bisa gunakan Microsoft PowerPoint atau Canva untuk pembuatannya. Kemudian kita akan beralih ke materi dulu nih. Jadi hari ini kita mau bikin proyeknya seperti ini teman-teman. Nah, ini coba kalau usah slideshow ya biar kita bisa lihat dengan jelas desain gamesnya seperti apa. Oke. Nah, ini ada Arwin ternyata udah join. Halo Arwin, selamat bergabung Arwin. Assalamualaikum Kak Oksa. Waalaikumsalam Arwin. Oke, gimana kabarnya Arwin? Baik Kak, Baik, oke thank you Arwin. Tadi di kelas ada kegiatan tambahan ya Arwin? Pulangnya agak sore. ya itu ada pertemuan itu Ah, oke. materi MTK. Oh, ada pertemuan materi MTK, mau persiapan untuk ujian atau persiapan apa itu, Arwin? Lomba atau Bukan memang sih, ada kegiatan? ekstrakurikuler. Oh, ekstrakurikuler. Ikutan Iya, matematika, soalnya Arwin. ekstrakurikuler MTK itu 3 minggu sekali, makanya Tiga masuk minggu kan. sekali, oke. Terus pelajarannya berapa jam biasanya, Arwin? Kalau di ekstrakurikuler, satu Ya jam, 1 jam mungkin, satu 1 jam jaman. doang. Oh, bentuknya diskusi gitu atau mengerjakan latihan-latihan soal gitu, Arwin? Ada yang soal sih, tapi Ada yang kebanyakan soal. diskusi gitu. Oke. Berarti satu kelas gitu ya, Arwin? Atau Iya, iya, atau hanya segelintir anak aja? Atau banyak? banyak sih. Banyak. Oh, ternyata banyak juga ya peminatnya matematika di sana. Oke. Iya, Iya. Terus tadi bahas apa, Arwin, di sekolah? lagi bahas soal Mm-mm. geometri doang sih. Oh, geometri. Udah sampai geometri ini ternyata, Arwin. Oke. Ya, thank you, Arwin. Udah join ya. Sama-sama Kak Oksa. Iya. Maaf telat Kak. Gak apa-apa, Arwin. Ya, thank you udah konfirmasi tadi, Naira sama Arwin ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini tadi kita sedang membahas tentang desain permainan pingpong ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah prototype ya atau contoh sederhana dari game pingpong ini yang nantinya teman-teman bisa siapkan ya. Yang pertama kita perlu buat dulu jendelanya ya. Seperti pada proyek-proyek sebelumnya kita buat jendela terlebih dahulu. Setelah kita siapkan jendela, kemudian teman-teman bisa beri sprite-nya. Kita siapkan sprite-nya. Nah, untuk sprite-nya teman-teman bisa cari gambarnya ya. Untuk gambarnya ini teman-teman bisa cari di internet ya atau menggambar sendiri pakai pixel art. Waktu itu pernah Kak Ausa kasih informasinya tentang pixel art ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau menggambar gambar pixel kotak-kotak kecil gitu bisa menggunakan platform namanya pixel art. Lalu teman-teman bisa buat untuk bagian raket kanan dan kiri ini ada yang warnanya hitam putih ini ya teman-teman ya. Dia merupakan raketnya nih gitu. Kemudian bolanya ya, bolanya ini yang warnanya hijau teman-teman kalau mau ganti juga bisa ya. Bolanya bisa di custom. Nanti kalau mau diganti, mau dikasih gambar gitu boleh juga ya. Kemudian nah, nanti teman-teman bisa perhatikan juga nih, selain sprite yang kita tambahkan, gerakan dari sprite tersebut perlu teman-teman perhatikan dulu. Jadi sebelum kita kerjakan, kita perlu tahu nih, untuk bolanya dia gerakannya secara apa nih teman-teman? Untuk bolanya, ya, kita cek dulu. Gerakannya ini adalah secara random ya, teman-teman ya, otomatis. Nah, jadi dia gerakannya ini secara otomatis ketika bertumbukan dengan raket dan juga ketika bertumbukan dengan
sisi bagian belakang. Nah, jadi kalau dia masuk ke sini kalah ya teman-teman ya. Kalau berada di samping kanan kiri raketnya ini, di belakang raket, dia akan kalah salah satunya gitu. Jadi jangan sampai ada di belakang raket gitu. Kemudian kalau di sini teman-teman itu ada gerakan juga dari raketnya ya. Untuk raketnya ini bisa kita gerakan tapi ke atas bawah. Nah, waktu itu di Python 1.1 pernah membuat project Arkanoid ya, teman-teman bisa membuat seperti ini juga ya. Tapi gerakannya ada di kanan kiri. Dulu masih ingat ya teman-teman ya. Jadi bisa gerak ke kanan kiri gitu ya. Warnanya kuning waktu itu kalau nggak salah ya, kalau saya ingat. Nah, jadi nanti teman-teman bisa gunakan ya. Kode referensinya mirip seperti waktu itu tuh. Jadi nanti kita buat gerakannya tapi secara vertikal teman-teman ya. Jadi ke arah atas dan bawah. Nah, ini nanti untuk menggerakkannya teman-teman bisa menggunakan tombol yang ada di keyboard. Jadi nanti ada event handling juga yang bisa teman-teman gunakan untuk menangani adanya kejadian-kejadian pada games ya. Seperti ketika ada tumbukan antara raket dengan bola, maka akan adanya pantulan dari bola yang secara otomatis tersebut. Kemudian ya, kalau ada tumbukan bola dengan sisi bagian bawah ya, sisi bagian bawah dia juga akan memantul. Memantulnya kemana teman-teman? Nah, dia memantul ke arah cenderung ke atas ya. Dari bawah dia ke atas, kemudian dari atas dia memantul ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian dia ada looping gamenya juga. Jadi nanti teman-teman selain menyiapkan sprite, gerakan juga ada looping permainannya. Sama seperti pada project-project sebelumnya ya, pada Maze Game dan juga aplikasi game shooter. Nah, itu juga ada loopingnya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin loopingnya di sini. Oke, Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, di sini ini ada keterangannya juga. Pergerakan otomatis bola melintasi panggung. Nah, ini teman-teman yang tadi Kak Usa katakan. Jadi untuk pergerakannya ini secara otomatis. Yang dimaksud panggung ini adalah jendelanya, teman-teman ya. Jadi untuk jendelanya teman-teman bisa siapkan ukurannya dan juga warna backgroundnya. Untuk warna backgroundnya ini menggunakan palette RGB. Jadi teman-teman bisa buka lagi kalkulator palette RGB untuk menentukan tiga angka warna palette RGB ya. Contohnya di sini ada biru muda, maka teman-teman bisa cari ya. Masih ingat ya teman-teman untuk palette RGB nih. Jadi nanti Kak usah coba kirimin linknya lagi kalau teman-teman masih mau ganti-ganti warnanya ya, pengen cari warna yang lebih keren lagi. Nah, itu boleh pakai palette RGB. Kemudian, selain itu masih ada satu komponen lagi yang perlu teman-teman siapin, yakni adalah tulisan saat menang dan kalah itu, teman-teman. Jadi ketika tadi gamenya berakhir ya, dia akan muncul sebuah teks. Nah, player one, nah itu dia, lose gitu ya. Jadi kalau di sini ada player satu, player 2, maka teman-teman bisa tentukan untuk menang dan kalahnya membuat sebuah teks seperti tadi itu. Bisa di custom juga untuk teks dan juga warna ataupun ukuran dari teksnya, warna, ukuran, dan juga stylenya. Teman-teman bisa adjust ya. Itu untuk komponen selanjutnya, berikutnya yang akan teman-teman siapin gitu. Oke. Nah, itu adalah komponen utama yang akan teman-teman buat. Nah, sebelum untuk pembuatan desain seperti ini nantinya, kita siapin dulu planningnya, teman-teman ya, seperti biasanya. Kita perlu tahu dulu planningnya ya, rencananya nih, gitu teman-teman harus tahu dulu yang mau dikerjakan tuh apa aja sih gitu. Kemudian setelah itu, nah ini teman-teman. Jadi yang pertama kita buat mind map, tadi yang Kak Ufa sebutkan. Jadi kita buat mind map atau planning ya supaya teman-teman tahu poin-poin mana yang akan dikerjakan. Kemudian biasanya teman-teman sudah disiapkan ya di platform AlgoPython atau AlgoNova itu sudah disiapkan ada sebuah file ya untuk membuat sebuah mind map ya. Mind mapnya bisa berupa kotak-kotak gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa ditambahkan judul yang pertama, kemudian setelah ditulis judulnya ya, ping-pong game gitu ya misalnya. Kemudian dibagi menjadi dua, ada formalization, kemudian ada functional seperti biasanya. Kemudian ya di bagian formalization itu ada desain ya. Formalization itu adalah desainnya. Teman-teman bisa siapin ada sprite ya, kemudian gerakan dan lain-lain.
Kemudian untuk function ini yang berkaitan dengan fungsi tampilan, fungsi desain yang sudah teman-teman tampilkan itu buat apa sih gitu. Jadi nanti kita bisa jelasin satu persatu gitu ya. Nanti kita bahas deh teman-teman ya lebih detail. Kemudian yang kedua nanti adalah membuat daftar periksa atau checklist. Nah, di sini ada checklist-checklist yang bisa teman-teman siapin juga. Itu ada di sebelah kanannya. Biasanya ada setelah mind map ada daftar periksa atau checklist. Nanti gunanya checklist ini untuk memeriksa teman-teman ya, mengecek apakah sudah dikerjakan atau belum. Jadi teman-teman bisa pantau gitu. Nah, kalau sudah, lanjut lagi nih, teman-teman silahkan bisa nanti kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai proyeknya, jadi minggu depan teman-teman ya, minggu depan bisa diupload juga di GitHub ya, di repository GitHub yang dulu pernah teman-teman buat ya, minggu lalu ya, sepertinya teman-teman minggu lalu atau minggu sebelumnya itu juga sudah pernah belajar bagaimana caranya membuat sebuah repository di GitHub. Nah, nanti teman-teman upload di sana. Setelah kita upload, teman-teman ya, kita siapkan presentasinya. Nah, jadi nanti untuk presentasinya ini dalam bentuk file PPT ya, bisa menggunakan Canva atau Google Slide atau Microsoft PowerPoint juga bisa gitu. Nah, ini ibaratnya nih teman-teman akan presentasi gitu ya sebagai developer akan presentasi ke investor gitu nantinya kan. Ya, jadi teman-teman bisa siapin gitu gimana caranya supaya lebih menarik ya. Nanti ibaratnya ketika teman-teman graduation itu adalah saat pitching ya, pitching atau presentasi itu nanti teman-teman bisa buat semenarik mungkin ya untuk desainnya bebas teman-teman bebas untuk berkreasi ya supaya lebih bagus bisa ditambahkan gambar-gambar, dekorasi, bahkan video dan suara juga bisa. Ya, kalau di Canva itu teman-teman bisa tambahkan animasi, video, suara itu bisa tuh teman-teman gitu ya. Oke, lanjut lagi setelah membuat file presentasinya. Nah, nanti di saat graduation kita bisa presentasikan tuh. Tapi presentasinya bukan minggu depan ya, teman-teman ya. Nah, jadi minggu depan itu masih melanjutkan project pingpong ini untuk finishing ya. Jadi nanti minggu depan agendanya adalah finishing sekaligus persiapan untuk presentasi di graduation. Jadi yang dipersiapkan itu membuat file PPT, kemudian apa saja yang mau dipresentasikan gitu-gitu, kemudian mau ditanyain sama Kak Oksa juga boleh gitu ya. Jadi nanti Kak Oksa buka sesi konsultasi juga di minggu depan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Next, nah ini dia. Oke, jadi hari ini nanti kita mau nyusun planning ya, planning kemudian membuat kode programnya juga ya, seperti biasanya kita akan buat untuk kode programnya, kemudian ada perencanaan proyeknya nih teman-teman. Oke, nah ini contohnya nih, contoh sederhananya seperti ini. Kita buat judulnya adalah pingpong atau mau dikasih judul game lain juga boleh ya, nggak harus pingpong. Ini contohnya adalah pingpong namanya. Kemudian di bagian pingpong itu ada antarmuka dan functional ya. Antarmuka ini yang teman-teman bisa sebut dengan formalization kemarin itu ya. Jadi di bagian desain itu ada bagian raket ya, ada sprite, raket, bola, kemudian ada event. Acara itu event ya, teman-teman. Jadi event itu saat adanya tumbukan nih, misalnya tumbukan antara bola dengan sisi belakang raket atau tumbukan antara raket dengan bola, maka apa yang terjadi gitu? Adanya pantulan secara otomatis, misalnya seperti itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa tambahin gitu. Kemudian ada pingpong, nih ada sprite dan tindakan. Jadi selain sprite ada tindakan juga. Nah, nanti teman-teman untuk desain planningnya silahkan bisa ditambahkan ya. Ini bisa digunakan contoh yang sebelumnya. Di game shooter, miss game itu teman-teman bisa buka lagi. Teman-teman silahkan dibuat untuk desain mind map-nya ini versi teman-teman sendiri boleh ya, tidak harus sama persis punya Kak Ausa gitu. Jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri gitu. Karena di sini tidak Kak Ausa sediakan dulu di awal ya. Next nanti Kak Ausa akan kasih contohnya gitu. Kemudian teman-teman bisa ditambahkan misalnya ada yang kurang gitu bisa ditambahin. Oke, lanjut lagi ya. Next, berikutnya di sini ada sebuah checklist.
Nah, ini contoh checklist yang bisa teman-teman pilih ya, yang ditambahkan pada checklist. Yang pertama, membuat sebuah repository di GitHub nih kalau di sini. Kalau sekarang kita bukan GitHub ya, jadi nanti untuk checklistnya tidak harus sama persis yang seperti ini teman-teman ya. Kita buat yang berbeda aja. Jadi yang pertama yang kita kerjakan bukan membuat repository, tapi membuat planning ya, membuat planning gamesnya ya, rencana pengerjaan gamesnya. Kemudian setelah membuat planning, teman-teman bisa siapkan membuat jendela aplikasi gamenya. Setelah membuat jendela, lanjut lagi menampilkan sprite dan juga gerakan. Setelah menampilkan sprite dan gerakan, ada lagi looping game ya, membuat looping game. Setelah membuat looping game, nah ini baru teman-teman nanti prosesnya kita buat repository game di GitHub ya. Kemudian nanti kita upload di sana. Berikutnya kita buat presentasinya. Nah, ini untuk planning dan juga checklistnya teman-teman bisa adjust ya. Tidak harus sama persis seperti ini gitu. Ini hanya contoh aja. Oke, nah itu dia teman-teman. Kalau sudah ya, kita akan buka platform Algo Python-nya ya. Algo Python-nya lalu kita buat untuk kode programnya teman-teman ya. Bisa disiapkan dulu. Nah, sebelum itu kalau saya kasih introduction dulu nih. Jadi nanti urutan ya, skema pengerjaannya. Dimulai dari pembuatan ya kelas ya. Yang pertama kita hubungkan dulu dengan library Pygame yang kita buat gitu. Kemudian setelah kita siapkan ya, setelah dihubungkan dengan Pygame, teman-teman bisa membuat sebuah jendela. Setelah membuat jendela games, kita kasih warna dan lain-lain. Setelah itu baru ditambahkan game sprite. Nah, ini ada kelas game sprite dan juga kelas player. Jadi untuk kelas player ini adalah kelas turunan dari game sprite. Lalu berikutnya ada deskripsi ini ada untuk adegan permainannya ya. Jadi teman-teman bisa siapkan juga untuk sprite-nya itu nanti dengan gambar yang bisa teman-teman upload dari Google bisa ya. Kemudian kalau mau gambar sendiri juga bisa. Lalu diupload di AlgoPython. Nah, nanti coba kita cek dulu di AlgoPython apakah disediakan untuk file Python-nya ya. Kalau tidak disediakan, maka teman-teman bisa menyiapkannya terlebih dahulu gitu. Ini coba Kak Oksa share screen yang AlgoPython ya, teman-teman ya. Oke. Nah, udah masuk ya. Nah, ini silakan teman-teman bisa masuk juga di sini, ditulis username dan password seperti biasanya ya. Bisa masuk di algoritmika, kemudian dimasukkan username dan passwordnya. Oke, ini Kak Oksa mau login dulu. Oke, sudah bisa. Kemudian Kak Oksa beralih ke permainan pingpong. Ya, ini dia teman-teman. Bisa disiapkan dulu algo Python-nya ya, teman-teman. Ini Kak Oksa sambil cek dulu. Oke, sudah terbuka ya, punya teman-teman sudah open ini, sudah aman. Bisa dibuka pada lesson ke-30, teman-teman ya. Bisa dibuka di lesson ke-30 ini Kak Oksa buka dulu. Lesson 30. Oke, sudah muncul. Kemudian kita scrolling ke bawah sampai dengan lesson 30 nih. Kita cari lesson 30. Nah, ini sudah muncul ya, permainan pingpong. Oke, kita buka di sini teman-teman. Ini ada sedikit file PPT biasanya sebagai introduction ya. Ini yang tadi kita bahas ya. Kalau teman-teman mau lihat lagi desain gamenya, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Bisa dilihat di sini di bagian yang pertama itu ada desain game. Kemudian bisa diklik yang kuning ini selanjutnya. Lalu di sini, nah ini teman-teman, ini bagian teman-teman untuk mengerjakan planningnya, mind mapnya ya. Jadi untuk mind mapnya tadi teman-teman bisa bagi menjadi beberapa bidang ya. Coba ini Kak Oksa awali dulu ya. Jadi teman-teman bisa dicontoh boleh mau sama seperti punya Kak Oksa atau di mau yang berbeda, mau di custom juga boleh banget ya. Ini Kak Oksa mulai dari sini. Kita kasih judulnya dulu. Namanya adalah pingpong game ya. Kita hapus dulu judul elemen baru, kita kasih judul game pingpong atau pingpong game. Nah, boleh pingpong game. Nah, teman-teman bisa tulis seperti ini. Kemudian, pingpong game ini terdiri dari dua. Apa aja? Misalnya kita buat tadi ada sprite dan
aksi gitu langsung juga boleh ya. Jadi nggak perlu berbelit-belit, langsung aja sprite gitu. Teman-teman bisa tulis sprite ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian ada action ya. Jadi aksinya tuh. Actionnya itu gerakannya tadi ya, teman-teman ya. Jadi langsung aja di bagian sprite. Nah, teman-teman bisa tulis. Yang pertama ada raket ya, teman-teman bisa tulis menjadi dua. Jadi ada right ya, right racket. Kemudian ada left racket. Jadi ada dua teman-teman ya. Racketnya tuh ada kanan dan kiri ya. Jadi teman-teman bisa tulis left racket. Kemudian nanti baru kita tulis lagi tuh bagian di sebelah right dan juga left racket ya. Oke, pakai Indonesia boleh, Inggris juga boleh ya teman-teman ya, bebas. Kemudian selanjutnya di bagian left racket ada lagi satu lagi sprite-nya. Nah, ini perlu teman-teman tambahin juga adalah bola ya. Boleh ditulis di sini. Ball. Oh, belum bisa. Kita silang, kemudian kita klik ulang, lalu ditulis lagi. Ball. Nah, gitu teman-teman. Kalau agak ngelik bisa di delete dulu, lalu ditambahkan ulang ya, sama seperti yang tadi itu. Kemudian di bagian right racket itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah gambar ya. Jadi teman-teman bisa siapkan gambarnya, picture-nya. Nah, kalau sudah, selain picture, ada lagi. Apa itu yang disiapin, teman-teman? Ada tombol, ya. Tombolnya, tombol apa saja? Untuk gerak ke arah atas dan bawah. Nah, untuk down dan up. Nah, teman-teman bisa siapin nih contohnya ya. Down ke arah bawah ini ada huruf apa ya? S mungkin ya. Terbiasa kalau di games itu ya pakai huruf S gitu misalnya boleh ya. Kemudian up-nya teman-teman bisa ditulis juga. Nah, untuk up-nya ini nanti teman-teman bisa pakai huruf W misalnya ya, huruf W. Nah, teman-teman bisa tulis di sini huruf W. Udah, kemudian lanjut lagi tuh. Setelah kita jelaskan ada picture, kemudian ada gerak atas bawah untuk racket, lanjut lagi ke bagian left racket sama dengan yang di bagian right racket ya, sama. Untuk left racket nanti bisa teman-teman tambahin di sini ya, gitu. Jadi ada picture juga sama. Kemudian selain itu ada tombol ya down dan juga up-nya ya. Up and down ini sama, teman-teman. Tapi bedanya adalah tombol yang kita pakai. Kalau tadi udah pakai huruf S sama W, lanjut ke bagian left ya. Ini menggunakan misalnya down arrow dan up arrow yang ada di panah kanan sebelah kanan ini ya, teman-teman ya. Kita pakai tombol yang di sana. Kita bisa tulis aja down-nya menggunakan down arrow. Nah, itu jadi ada anak panah yang ke kanan, kiri, atas, bawah. Nah, yang atas bawah yang kita pakai. Lalu ada up arrow. Nah, teman-teman bisa tulis seperti ini. Kalau sudah, bisa di-minimize supaya cukup. Teman-teman bisa tarik seperti ini. Lanjut ke bagian yang ketiga, itu ada ball ya. Untuk bola, sama seperti pada raket, ya, dia juga ada picture yang perlu teman-teman siapin. Ada picture, selain picture, satu lagi teman-teman. Ada move automatically. Jadi untuk perpindahannya teman-teman, ya. Move-nya ini otomatis ya. Jadi teman-teman bisa kasih keterangan automatically gitu atau otomatis gitu boleh. Ditambahin lagi otomatis. Diklik lagi tanda plusnya, otomatis gitu bisa atau automatically juga bisa. Dah, kalau sudah teman-teman bisa lanjut ke bagian action ya. Kita minimize lagi, lanjut di bagian action. Kita tarik teman-teman. Oke, bisa ya. Bisa ditarik nih. Lanjut ke bagian action, diklik lagi tanda plus. Kita buat bagian yang kedua. Itu ada tumbukan ya. Jadi teman-teman bisa tulis antara tumbukan antara raket dengan bola. Ya, kita tulis dulu tumbukan atau tabrakan ya. Bisa teman-teman pakai pakai istilah itu. Tumbukan antara bola ya, ball dengan raket ya. Teman-teman bisa tulis seperti ini. Tumbukan antara raket dan bola ini, maka apa yang terjadi? Kita bisa tuliskan juga. Contohnya, bolanya akan memantul ya, memantul. Langsung aja, memantul. Nah, seperti ini. Kemudian action yang kedua, teman-teman bisa tulis lagi, itu adanya tumbukan antara bola dengan
bagian atas dan bawah dinding ya. Kita tulis dulu teman-teman di sini. Tumbukan bola ya, ball dengan atas dinding ya, dinding atas dan bawah. Nah, teman-teman bisa tulis seperti ini. Lalu yang terjadi juga sama ya, bolanya akan memantul. Akan memantul. Nah, ini teman-teman bisa tulis seperti ini. Lanjut lagi yang ketiga, teman-teman bisa tulis di sini. Itu ada yang terakhir, kalau teman-teman mau tambahin kalau kalah tadi ya. Jadi dia kalah ketika bola berada di samping ya, melampaui batas tadi ada di samping kanan kiri di belakang raket ya. Jadi kalau ada di belakang raket ya, bola menyentuh atau ya boleh ditulis menyentuh boleh atau bukan juga boleh. Bola menyentuh belakang ya, bagian belakang raket maka akan kalah gitu. Nah, dia akan kalah. Pemain kalah, lose gitu juga boleh. Oke? Dah. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh bagaimana kita membuat sebuah planning untuk games pingpong yang akan teman-teman buat ya. Nanti boleh disiapin seperti ini, boleh dibuat dulu. Ini Kak Oksa bantu capture dulu ya, teman-teman. Nanti bisa dilihat lagi kalau ada yang pengen lihat, bisa dilihat di bagian chat Zoom. Oke, ini Kak Oksa bantu capture dulu. Nanti bisa dibuat ya, teman-teman ya. Setelah ditambahkan, jangan lupa kita submit. Ah, ini ada chat dari Naira ternyata tadi. Sorry, Kak Elsa baru baca nih. Is either with or a row up and a row down either. Oke, jadi kalau Naira mau pakai yang up a row dan juga down a row ya, itu bisa. Tapi kalau mau mau pakai yang kanan kiri ya, tapi kalau raketnya ke kanan kiri nih, jadi supaya lebih fleksibel gitu, Naira mau tambahin gerakan kanan kiri juga atas bawah gitu ya. Bisa Naira, boleh Naira ya. Jadi nggak harus yang atas bawah aja kalau mau ditambahin kombinasi ke kanan kiri juga biar lebih fleksibel. Boleh ya Naira, boleh dicoba. Oke, gitu ya Naira ya. Boleh ditanyain lagi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, ada kendala boleh ditanyain ya. Ini coba Kak Oksa submit dulu. Nah, ini udah diklik centang warna hijau, artinya dia sudah tersubmit, teman-teman. Kalau sudah, lanjut di nomor 2. Nah, ini ada checklist-checklistnya. Ini teman-teman bisa tulis seperti ini ya. Diklik tanda plus, ditulis teman-teman. Yang pertama adalah menghubungkan dengan library ya. Library apa? Library Pygame ya. Kemudian ditulis. Kemudian setelah itu diklik lagi tanda plus ya. Membuat setelah library ada lagi nih poin yang kedua. Teman-teman perlu membuat jendela. Membuat window gitu ya. Window game. Kalau sudah lanjut lagi menyiapkan ya, menampilkan ya, menampilkan sprite ya, sprite atau objek itu teman-teman. Kemudian setelah itu, setelah menampilkan sprite, membuat loop game. Nah, ini teman-teman, loop game tulisannya O-nya double ya. Loop game seperti ini. Lalu yang terakhir, nah teman-teman kalau udah bikin loop game, udah sampai akhir kodenya ya, lanjut ke upload ya. Teman-teman bisa upload ke repository gitu. Jadi dibuat simple aja teman-teman ya. Untuk checklistnya nggak harus yang seperti yang di contoh sebelumnya nih. Bisa teman-teman bisa tulis yang lebih singkat seperti ini. Upload ke repository GitHub gitu. Ya, bisa ditulis seperti ini. Kalau sudah, lanjut lagi nih. Setelah bikin repository dan upload di GitHub, teman-teman bisa bikin presentasinya. Ya, membuat presentasi file presentasi gitu. File presentasi ya untuk graduation. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bikin untuk file presentasinya bisa di Canva gitu ya, atau Microsoft PowerPoint ya, itu juga boleh ya, PowerPoint bebas ya teman-teman ya, atau mau pakai Google Slide juga bisa. Nah, ini hanya tools aja, teman-teman bisa pakai yang
teman-teman familiar gitu. Kalau sudah nanti bisa diklik ini untuk simpan teman-teman. Nah, ini bisa dicentang-centang nantinya kalau sudah dikerjakan ya. Jadi nanti gunanya ini buat mengecek teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman minggu depan ya atau kapan lagi tuh mau lanjut mengerjakan gitu ya, biar ingat bisa dicentang-centang yang udah dikerjain yang mana aja gitu. Karena belum dikerjain, jadi kita hapus dulu centangnya seperti ini. Ya, nanti kalau udah dikerjain teman-teman bisa dicentang-centang lagi gitu. Oke, untuk bagian planning dan juga bagian checklist, apakah ada yang mau ditanyain dulu nggak nih, teman-teman? Coba, ada yang mau bertanya boleh. Adrian, Ken, Denis, Juremi, Naira, kemudian Edsel ya, Arwin, Abbas, Izan, nih boleh teman-teman ditanyakan ya. Apakah ada kendala? Boleh disampaikan. Masih bikin Kak? Oke, mantap ya Arwin. Boleh dibikin dulu ya teman-teman ya, sambil nungguin Kak Oksa bisa sambil dibuat nih, gitu. Oke, kita manfaatkan waktunya sebaik mungkin ya teman-teman ya. Oke, good. Ya, bagus Arwin. Boleh dilanjut lagi. Untuk screenshotnya tadi sudah Kak Oksa kirimin ya di chat Zoom. Kalau teman-teman mau lihat lagi, planningnya bisa dilihat di sana. Nah, sementara ini Kak Oksa akan kembali lagi ke profile. Kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, ini dia. Bagian kedua itu ada pingpong. Nah, ini teman-teman. Ternyata di sini tidak disiapkan file Python-nya ya. Jadi dia langsung disiapkan lampiran. Jadi teman-teman nanti kalau sudah selesai kan kita upload ya, upload di GitHub. Nanti untuk link repositorinya itu diupload di sini gitu. Jadi nanti kalau sudah selesai baru bisa dikerjakan nih, diupload di sini. Tapi sebelum itu teman-teman bisa buat repositorinya dulu gitu. Jadi teman-teman bisa atau kirimin link GitHub-nya teman-teman aja deh gitu. Jadi nanti kalau sudah dibuka GitHub otomatis akan terbuka link repositorinya ya. Coba ini teman-teman bisa Kak Ausa stop share dulu ya. Kemudian Kak Ausa akan share screen lagi di bagian contoh linknya, link repository GitHub. Jadi teman-teman bisa tulis aja ya. Caranya tuh bikin akun dulu. Teman-teman kemarin sudah pernah bikin akun ya. Kalau udah bikin akun di GitHub, nanti itu ada link di bagian atas ini loh teman-teman. Namanya github.com misalnya punya Kak Oksa Oksai Ciko gitu. Atau punya teman-teman namanya misalnya Abbas, Danis, Ken, Naira ya. Bisa di copy aja link yang di sini teman-teman. Contohnya seperti ini, di copy seperti itu ya. Kalau sudah teman-teman, Kak Oksa kembali lagi ke bagian ArgoPython ya. Nanti teman-teman bisa paste di sini. Jadi linknya itu di paste di sini teman-teman. Nah, kayak gitu. Bisa nggak? Nah, bisa ya teman-teman. Jadi setelah kita copy, oke ini nggak usah close dulu. Nah sudah, lanjut teman-teman bisa submit gitu. Nah ini bisa disubmit seperti ini. Kalau sudah teman-teman bisa klik jawab. Nah, ini bisa dicentang dan dicentang. Lalu di submit. Oke. Kalau sudah, lanjut lagi nih teman-teman ya. Berarti yang kedua ini lampirkan link ke presentasi permainan pingpong. Nah, kalau di sini nanti kita siapin dulu tuh kanvanya. Jadi teman-teman, kalau usah stop share lagi, kita beralih ke Google ya. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa buka Canva. Kalau Canva itu enaknya teman-teman bisa share link ya. Jadi kalau di Microsoft PowerPoint nggak bisa share link. Kalau di Canva teman-teman bisa share linknya. Kalau kita mau submit, teman-teman bisa bagikan link untuk file presentasinya gitu. Ini Kak usah contohkan dulu aja ya teman-teman ya. Cara dapat linknya gimana. Oke, kita tunggu dulu. Masih loading. Masih loading ya. Kita tunggu dulu aja. Oke, ini sambil menunggu Kak Usa akan stop share, kita beralih ke pembuatan file Python-nya. Jadi teman-teman bisa dibuka algo Python-nya yang tadi, ya. Setelah dibuka, teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kenapa di sini nggak ada Visual Studio Code file Python-nya gitu, yang biasanya untuk mengerjakan. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat kode programnya, karena di sini tidak disediakan file Python untuk menggunakan algo Python langsung gitu ya. Jadi teman-teman bisa buat file Python-nya sendiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa klik di bagian atas ini, ya, diklik di bagian atas ini. Nah, ini teman-teman. Ya, kalau sudah diklik di bagian atas ini perlu teman-teman perhatikan nih, karena ini baru ya. Nah, setelah kita buat
Kita klik di sini, teman-teman bisa buat file Python baru. Nah, diklik di sini teman-teman. Ya, kita klik untuk upload filenya dan juga untuk bikin filenya. Klik di sini. Klik sekali, lalu ya kita tuliskan nama project teman-teman. Pingpong, pingpong gitu, .py. Nah, kasih extensionnya py teman-teman, karena dia file Python. Nah, udah ya. Kalau sudah muncul seperti ini, dia akan menampilkan file Python. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti kita ngerjainnya di luar dari algoritmika gitu ya. Jadi langsung ada di laptopnya teman-teman gitu. Bukan di algoritmikanya tapi ada di sini gitu. Kalau sudah ya kita buat file baru seperti ini. Nah, nanti kita mengerjakannya di sini gitu ya. Teman-teman bisa mengerjakan codingannya di sini. Setelah kita kerjakan, teman-teman ya, kan kita perlu file gambar ya. Nah, untuk file gambarnya itu kita bisa upload juga. Nah, biasanya kan sudah disediakan ya dari platform langsung. Karena belum disediakan, maka teman-teman bisa klik di sini untuk upload ya. Oh, bukan di sini. Caranya teman-teman bisa klik di sini ya, samping kanannya untuk upload. Klik ini folder nih. Oh, belum bisa. Oke, jadi kalau belum bisa seperti ini teman-teman bisa pakai dengan cara di drag and drop ya. Biasanya nggak usah drag and drop gitu. Ini kemarin ada yang bertanya sepertinya siapa ya? Arwin ya. Arwin pernah tanya ke Aksa mau bikin project tapi waktu mau upload gambar belum bisa. Sekarang gimana Arwin? Udah bisa belum Arwin? Punya Arwin itu. Minggu lalu sepertinya Itu apa mencoba. eh, kan pas aku mau nambahin gambar itu kan Heeh, sama kan di belakang itu di belakang nama filenya itu kan ada JPG, iya. PNG gitu ya Kak. Itu di Oke. terminalnya itu nggak mendeteksi Kak. Enggak Terus berdeteksi. sama nambahin file musik di terminalnya error Kak. Oke, waktu Kan kalau menambahkan. Python itu kan Mm-mm. harus download lewat terminal tuh. Iya, Nah, itu betul. kan kalau nggak salah downloadnya itu kan pip install Iya, Python gitu ya, Kak. iya betul. Itu pas aku mau download tuh nggak bisa. Oke, itu Arvin pakainya Udah Algo download Python atau yang Visual Studio Code yang biasa, biasa? Yang biasa. nyoba-nyoba gitu. Oke, oke, Ngetik nyoba-nyoba yang manual biasa. gitu. Iya. Oke, Arwin. Terus sudah nyoba pip install library-nya tapi belum ada yang bisa terinstall. Iya, itu Belum. malah error kalau di download itu. Eh, Kalau terus selain itu apa, Kak? nah, coba Arwin bisa cek dulu barangkali Arwin sudah berhasil install tapi double gitu. Caranya cek di sini bagian bawah itu Arwin. Ini ada terminal ya, teman-teman juga bisa disimak ya. Ini karena pengetahuan juga untuk teman-teman. Jadi bisa diketik aja nih pip help. Nah, coba kita cari. Pip help. Coba aku Iya, share screen nggak apa-apa, Kak? iya boleh boleh. Arwin. Oke, Pip gak usah apa tadi? pip help. Tapi di sini belum muncul nih command not found ya, pip help. Oke, ini sepertinya bekerjanya kalau di file Python ya, teman-teman ya. Bekerjanya kalau ada di file Python deh. Coba-coba kita tulis lagi pip help. Boleh Arwin. Ini gak usah stop share dulu ya. Gak usah cari dulu deh. Perintahnya biasanya berubah-ubah itu sesuai sama apa ya tahun. Biasanya ada update dari developernya. Coba. Kalau Oke, kemarin di bagian pas aku terminal ini ya. browsing di ChatGPT itu ChatGPT. pip install Python. Oke, tulisannya pip Kalau install pip itu, nama kalau pip library-nya. itu Mhm. kalau pakai terminal kalau itu kan Python ya, itu kalau Mhm. pakai Pygame itu bisa nggak? Kalau khusus Pygame itu kayaknya ada deh. Iya, jadi kalau mau install library Pygame itu perintahnya biasanya pip install ya, pip install Pygame gitu. Tapi kadang ya, jadi ada pembaruan gitu dari developernya, dari pembuat library Pygame-nya gitu. Nah, Arwin, jadi kita perlu cek lagi yang terbaru. Nah, itu ada yang muncul ya di sana. Keluarnya ini, Oke, nah itu dia. keluarnya Jadi iya dia muncul seperti ini teman-teman. Kalau berhasil muncul ya pip help tuh. Ada install, kemudian ada nih. Jadi nanti kita bisa tulis lagi nih. Arwin bisa dicek dulu di sini. Pip download, pip uninstall, kemudian ada macam-macam ya. Pip apa lagi tuh. Nah, ini banyak banget. Ada keterangannya untuk download, untuk inspect, untuk show help dan lain-lain. Jadi kalau Arwin mau musik ada nggak di cari sini? lagi, nah ini dia.
Coba kita cek dulu, pip install gitu. Ada yang terinstall apa aja? Kita ketik lagi di bawah, scroll ke paling bawah, kita tulis pip Oh, ini install. jadi pensil laptopku. Boleh diklik lagi close ya di bagian pensil zoomnya, Arwin. Oh, ini udah. Nah, boleh diklik dulu. Oke, Pip apa tadi? pip Pip install, install ya. ya. Pip download atau install ya. Coba kita klik di bagian atas lagi nanti Erwin kalau masih belum muncul. Dia masih loading Oke, oke. sepertinya. Iya. Namanya itu dia untuk cari tahu ya. Jadi ada informasi yang dia diinstal tuh apa aja gitu. Pip Oh, you download must ya. give at least one requirement. Ah, ini ada tulisannya nih Erwin. Jadi, oh ini pip help install. Oke. Coba kita cari di atas lagi Erwin untuk cari tahu yang udah pernah di-download itu loh. Nah, coba di situ ada apa lagi? Ada install, ada freeze, ada show, ada apa lagi? Show. Show information about install package. Nah, jadi tulisannya pip show gitu, ditulis pip show. Nah, ini untuk menampilkan informasi yang sudah terinstall, apa aja package-nya gitu, pip show. Oh, please provide a package name or names. Oh, pip, pip show, Apa? pip show nggak bisa ya, dia ada keterangan seperti ini. Harus ada nama package-nya. Coba, namanya apa? Pygame ya. Pip show Pygame gitu. Show Pygame. Ada nggak Pygame? Oke. Oh, sudah Oh, ini. terinstall. Ya, dia sudah terinstall. Versinya itu 2.61. Kemudian summary-nya namanya Python Game Development. Tuh ada homepage-nya, outdoor-nya namanya a community project, lalu outdoor Ya emailnya emang itu ya. udah sering aku download sih. Oke, Kalau play berarti sudah Pip, pernah ya. berarti coba Pip show play musik gimana? Kalau show music Play music ini musik. ada mixer ya, mixer yang ada di Pygame. Coba Pip Show mixer gitu. Mixer ada nggak? Oh, nggak ada. Jadi Mixer. kalau mixernya nggak bisa. Coba kita tulis Pip Show Pygame mixer gitu. Pygame mixer bisa nggak? Coba dulu ya Arwin ya. Mixer itu gini Pygame doang ya, nggak mixer. ada kapital Tulisannya apapun ya. Mixer. Iya betul. Mixer. Dah. Nah, Oh, ini ada, ada nggak? Oh, by nggak game ada. mixer. Nggak bisa, Arwin. Adanya udah sepakat. Pygame itu ada mixernya, berarti sudah ada. Nah, Arwin bisa ceknya langsung ke ini homepage-nya. Jadi nanti Arwin bisa klik linknya, bisa di copy, dibuka di Google. Homepage-nya apakah ada modul mixer di sana, terus bisa lihat referensinya gitu, Berarti Arwin. kan ini kan by game ya udah sepaket sama musiknya. Berarti Iya, di sini berarti di sini nggak ada import. Oh, ada by gamenya ya berarti. iya harus ada Pygame-nya tuh. Nah, ini belum ada Pygame-nya mungkin ya, Arwin ya. Jadi boleh ditulis import Pygame ya. From Oh, Pygame ininya ya. Import Star. Nah, ini ada tulisannya From Pygame Import Star. Udah bener itu. Oke, berarti nanti Arwin boleh dicoba lagi aja ya. Sebenarnya Selain Pygame-nya kalau udah musik bisa itu, tuh. Mm-mm. kalau main Oke. musik itu gimana lupa aku. Kalau untuk menambahkan musik, nanti Arwin bisa upload di sini ya. Jadi nanti untuk uploadnya itu Nama bisa filenya apa? di nama filenya, file musiknya di tempat Arwin. Di dokumen apa biasanya Arwin? Boleh dilihat di dokumen Oh, Arwin. iya, iya. Iya, Berarti jadi kan ada uh-uh. misal file ini tinggal ditarik aja ya. Iya, betul. Ini bisa langsung ditarik aja ke sini, nanti dia muncul ya. Untuk Kalau filenya kamu bisa tanya ditarik. juga. Nah, Ah, ini ini. kan tuh Mm-mm. tarik dulu dari memori atau bikin file dulu. Nah, untuk ini biasanya itu kita langsung tarik aja nih ya. Bisa langsung ditarik aja, nggak usah bikin file dulu. Kalau mau bikin Oh, file Python, bisa diklik aku itu ya. Jadi aku kita soalnya langsung. bikin file dulu baru tarik gambar itu nggak bisa Oh ya. gitu. Itu juga bisa, Arwin. Bebas caranya. Kalau mau lebih fleksibel bisa langsung ditarik aja gitu langsung otomatis terupload ya. Arwin bisa coba. Soalnya aku tarik dulu dari galeri kayak gini Kak. Bentar. Coba boleh Aku dipraktekin. contohin mana ya? Coba cari dulu file gambar atau Ya, file pas suara bentar. boleh. Download biasanya di mana nih? Coba dicari dulu.
Oke, Nah, ini teman-teman kayak bisa gini aja sambil coba. disiapin file Python-nya tadi ya, teman-teman ya. Nih, sambil lihat dulu Ya. contohnya. Jadi nanti kalau mau upload gambarnya kayak gini, teman-teman. Coba kita lihat. Kayak gini, kan ditarik Tarik. gini ya, Kak ya. Ya, coba tarik Gini. lagi. Nah, di gini kan. Oke, ya betul. Lepaskan. Nah, udah muncul, muncul ya. Oh, Oke, gitu doang. gitu. Iya, betul, Arwin. Nah, Berarti teman-teman, cara sama uploadnya kayak gini. musik juga gitu ya. Iya, betul, Arwin. Jadi kalau mau upload file musik juga sama seperti tadi. Bisa ditarik seperti itu caranya. Bisa buka file dokumen, kemudian dipilih filenya, kita tarik ya. Teman-teman bisa drag and drop langsung seperti itu. Itu lebih cepat. Biasanya teman-teman bisa terbiasa nanti kalau udah sering drag and drop seperti ini ya. Caranya kayak gitu, teman-teman. Oke, Arwin. Ada lagi yang mau ditanyakan sama Arwin? Ini Kak, ada Apalagi? lagi Kak. Apa itu? Yang ini kan nggak ada error nih. Heeh. Nah, ini tuh ada kuning nih apa ya? Satu kuning ini. Kuning yang mana itu? Oh, ini ada tanda seru itu ya. Tulisannya ada tanda seru, tanda serunya. Nah, ini Biasanya apa ada ini? garisnya. Ada yang Nah, kurang ini nih, apa Arwin. ini? Kemungkinan. Nah, Firesound.play. Dia ada keterangan apa? Coba kita play lagi, Arwin. Di play lagi. Ada keterangan apa di bagian terminal? Nah, itu yang kita Iran. telusuri ya. Kita run filenya. Nah, ini ada keterangannya nih. Pipeline report undefined. Nah, dia belum terdefinisi tuh. Klik di bagian, oh ya sudah muncul ya, di terminal itu ada tulisannya. Oke, from Pygame Yes, based importnya itu import. error. Iya, ini dia error ya. Ini kode programnya Arwin dari contoh referensi mana ini Arwin? Pakai Yang apa ini? dikasih Kaksa itu. Yang dari Kausa. Oh, oke oke. Iya. Ini yang project namanya apa ini? Shooter shooter game ya? Iya, shoot. Oke, Arwin coba nanti boleh kau saya tunjukkan lagi ya. Mungkin kendalanya Arwin di mana nih kau saya perlu pelajari lagi. Nah, ini boleh di close dulu Arwin ya. Nanti mungkin kau saya akan bantu lagi di akhir kelas ya. Oke, Arwin? Ya, Siap? oke. Tapi kalau Oke. gini, Kak, Heeh. misal nih, ini kan ada, kita Mm-mm. kan udah bikin Apa kelas itu? untuk menambahkan musik nih. Nah, sementara kan belum ada file musik di sini nih, misalnya. Oke. Nah, Mm-mm. kok kodenya ini benar semua. Nah, kalau di Iran tuh muncul gambarnya Nah, kalau nggak untuk bisa ya? gambarnya itu dia muncul ketika sudah berhasil kode programnya sudah berhasil semua di running gitu. Dia akan muncul sebuah jendela gitu. Kalau belum Walaupun berhasil dia jendelanya juga belum muncul walau gitu. Mm-mm. oh berarti kalau udah manggil file apa itu udah manggil kelas musik tapi belum ada file musiknya nggak akan bisa di run ya? Iya, betul. Jadi Oh perlu alah. ditambahkan juga, Arwin. Nah, itu mungkin Oke ada Kak, yang paham paham paham. kurang. Iya kan, ya? Ketemu ya. Tadi ada file-file yang perlu disiapin itu dipastikan sudah siap semuanya gitu. Baru kita running gitu ya, Arwin ya. Oke. Nanti Kak usah bantu Oke cek Kak, lagi paham ya. sekarang. Ini Kak usah bahas lagi tentang pingpong lagi ya. Oke. Ya, ini Kak usah izin share screen lagi ya, teman-teman. Ini sepertinya Oke udah Kak. muncul. Oke, Arwin. Nih Kak usah share screen lagi. Nah, ini nanti teman-teman bisa tanya-tanya masuk ke ChatGPT teman-teman ya. Jadi nanti silahkan sambil dibuka ChatGPT ya, bisa diakses dari chatgpt.com teman-teman. Ini gunanya untuk membantu teman-teman ketika ingin berdiskusi dengan AI ya, memanfaatkan AI untuk menyelesaikan problem teman-teman. Contohnya seperti Arwin tadi mengalami kendala gitu ya. Ada kendala tentang error ya. Ketika teman-teman menemukan error, nah ini jangan sampai putus asa ya, teman-teman bisa coba cari tahu dulu errornya itu ada di mana gitu, ada di baris keberapa, lalu apa yang perlu teman-teman tambahkan supaya kode programnya nggak error lagi gitu. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan AI seperti ChatGPT atau Gemini ya, bebas teman-teman. Biasanya Kak Usa rekomendasikan dua itu ya, jadi ada ChatGPT dan juga Gemini yang dari Google itu yang bagus ya teman-teman. Kalau AI yang lainnya Kak Uksa belum terlalu merekomendasikan ya seperti ada Meta, Copilot dan lain-lain itu Kak Uksa jarang pakai. Yang paling bagus nih dari ChatGPT dan juga Gemini gitu. Oke, kemudian selain itu bisa juga searching dari Google. Namanya adalah Stack Overflow. Dulu pernah Kak Uksa kasih informasi sedikit tentang Stack Overflow. Teman-teman bisa cari namanya Stack Overflow kayak gini ya. Nah, ini untuk
mencari ya jenis error yang mirip dengan yang teman-teman temukan, biasanya itu bisa berdiskusi. Kalau teman-teman tahu Brainly ya, tahu Brainly gitu ya, dulu yang pernah biasanya kalau ngerjain soal ya di Google itu ada Brainly yang dikerjain sama orang-orang yang menjawab soal atau yang menemukan soal yang sama, mirip ya, teman-teman bisa sistemnya seperti itu gitu. Jadi kita bisa saling diskusi di Stack Overflow ini, teman-teman. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada AI, ini akan jauh lebih efektif ya, membantu daripada menggunakan Stack Overflow dan lain-lain. Jadi kita bisa minta AI sekaligus untuk berdiskusi gitu. Jadi untuk teman kita saat mengerjakan, belajar, dan juga menyelesaikan error-error tadi gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Setelah itu, kembali lagi ke presentasi. Nah, setelah teman-teman membuat planning dan juga checklist, kita siapkan link GitHub. Nah, setelah disiapkan, diupload link GitHub, kita juga bisa upload link file presentasinya. Nah, teman-teman bisa dibuka dulu. Di sini misalnya ada game shooter ya. Waktu itu pernah Kak Uksa buat game shooter. Atau kalau mau bikin lagi, teman-teman bisa bikin baru. Caranya bisa klik di bagian presentation ya. Kemudian setelah diklik di bagian presentation nanti akan muncul tampilan desain yang masih kosong. Nah, karena di sini Kak Elsa udah bikin ya untuk pertemuan project sebelumnya Game Shooter, maka teman-teman bisa gunakan itu ya yang di file baru gitu. Atau mau pakai yang Game Shooter lalu diedit ya, dibuat di file baru juga boleh. Nah, ini contoh sederhana aja. Nanti teman-teman bisa buka file dokumen presentasinya, kemudian setelah itu kita bagikan teman-teman ya. Untuk bagikannya, teman-teman bisa klik di bagian kanan atas, nanti akan muncul fitur untuk bagikan link. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kopinya bukan langsung dari atas sini ya teman-teman ya. Kalau dari atas sini dia nggak bisa diakses tuh ya. Dia nggak bisa diakses oleh teman kita atau nggak bisa diakses oleh Kak Oksa gitu ya kalau mau bantu ngecek gitu. Jadi teman-teman bisa share untuk linknya bukan dari atas sini gitu. Berbeda dengan yang GitHub. Kalau yang GitHub tadi bisa langsung dari sini ya. Kalau dari Canva tidak boleh langsung dari atas sana. Jadi teman-teman perlu bagikan link dulu, share ya. Caranya teman-teman klik dulu share. Nah, ini udah muncul ya. Dia akan muncul ketika selesai terproses. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik lagi aja di bagian ini teman-teman pilih yang anyone with the link gitu. Nah, ini can editnya bisa diganti aja dengan can view ya, teman-teman. Jadi hanya bisa dilihat aja gitu. Lalu di copy linknya, kalau sudah di copy seperti ini, teman-teman bisa kembali lagi ke Algo Python ya. Nggak usah back lagi ke Algo Python. Oke. Nah, setelah ini kita bahas untuk kode programnya juga ya. Jadi nanti kita siapin kode programnya juga setelah kita mengerjakan ini. Oke, nah teman-teman bisa kembali lagi ke bagian algoritmika jika ingin mengumpulkan link presentasi tersebut. Nah, di sini teman-teman, ini bisa ditarik ke bawah seperti ini ya untuk terminalnya biar kelihatan lebih jelas. Nah, kita close, lalu kita paste di sini teman-teman. Kalau sudah kita upload dan kita klik jawab. Lalu setelah itu kita centang dan kita submit. Nah, ini sudah tersubmit teman-teman ya. Kalau sudah disubmit, teman-teman bisa lanjut untuk mengerjakan kode programnya. Nah, untuk mengerjakan kode programnya, karena di sini tidak disediakan teman-teman ya, kita coba klik lagi deh, kita cek lagi apakah benar-benar tidak disediakan, baru kita buat. Nah, betul, ternyata emang tidak disediakan file Python-nya ya. Karena di sini langsung ada refleksi. Jadi nanti teman-teman kalau sudah selesai boleh diisi juga untuk refleksinya ini optional ya, teman-teman. Karena tidak disediakan, maka teman-teman bisa buat file Python baru. Caranya seperti yang tadi Kak Elsa jelasin. Klik yang di sini, kemudian kita klik untuk file pembuatan file Python-nya. Klik di sini ya, teman-teman ya. Dia akan muncul ini. Nah, dikasih namanya, judulnya bisa ditulis di sini. Nanti kalau sudah dia akan muncul ya. Contohnya adalah pygame ya, pingpong.py. Nah, ini adalah file Python yang bisa teman-teman buat seperti ini. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kalau sudah sampai sini, apakah ada yang mau bertanya dulu nih untuk pembuatan file Python-nya sebelum Kak Aksa lanjutkan lagi? Coba boleh ditanyakan dulu teman-teman. Kalau masih bingung atau kecepatan, boleh ditanyain ulang ya supaya Kak Aksa bisa sesuaikan sama ritme teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Belum ada?
Kalau belum ada, Kak Usa akan lanjutkan lagi nih. Ya, jadi di sini Kak Usa akan langsung aja siapin kode programnya ya. Kak Usa siapin dulu. Tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Jadi nanti kita akan kerjakan secara bertahap nih. Untuk kode programnya, silahkan teman-teman bisa buka dulu ya file Python-nya, baru kita tambahkan. Nanti Kak Usta siapkan dalam file dokumen ya, seperti biasanya teman-teman. Nanti Kak Usta siapkan file dokumennya untuk file referensinya. Kemudian nanti minggu depan ada finalisasi juga, ada yang perlu ditambahkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini Kak Usta udah kopikan dari file Python yang di komputer. Nah, sudah. Jadi teman-teman, yang pertama kita upload dulu ya, kita hubungkan dengan library Pygame. Nah, setelah kita hubungkan dengan library Pygame, teman-teman bisa tambahkan lagi kelas. Nah, ini hanya komen ya, teman-teman bisa delete aja, nggak apa-apa. Kalau nggak mau ditambahin biar lebih simple, seperti ini bisa. Ya, kemudian ada kelas, teman-teman. Ada kelas utama atau super kelasnya adalah game sprite. Kemudian setelah ditambahkan game sprite, itu ada definition-nya. Ini ada definition init dan definition reset. Nah, ini fungsinya beda-beda ya, teman-teman ya. Yang init ini biasanya untuk menghubungkan dengan komponen-komponen yang ada di dalam game sprite. Contohnya, ini ada apa saja? Ada player image ya, kemudian ada player X, player Y, ini maksudnya adalah titik koordinatnya ya, titik koordinat X, Y-nya, lalu player speed adalah kecepatannya, ada wide dan height-nya ya. Jadi untuk uh, komponen-komponen semuanya ini bisa dituliskan di dalam init teman-teman ya, komponen yang ada di dalam game tersebut. Nah, kalau sudah masing-masing kita jelaskan nih di sini ya, self image sama dengan. Nah, jadi kita jelaskan, oh ternyata self image itu kita akan mentransformasikan gambarnya supaya gambarnya itu bisa sesuai nih sama ukuran lebar dan juga tinggi dari jendelanya gitu. Kemudian di sini ada speed. Oh, self.speed itu adalah player speed ya, kecepatan dari playernya. Lalu ada self.rect, ini adalah self the track ya untuk menambahkan gambar ya, teman-teman bisa tambahkan gambar. Ini rect itu rectangle gitu ya, teman-teman. Terus ada rectangle X, ada rect X dan rect Y. Ini adalah player X dan player Y-nya. Titik koordinatnya itu dimulai dari mana untuk menggambarnya ya, apakah 0,0 ataukah sekian gitu ya, teman-teman bisa siapkan untuk titik koordinatnya juga. Setelah itu ada definition reset. Nah, ini gunanya definition reset untuk menampilkan gambar teman-teman ya. Jadi kalau yang tadi ini untuk membuat gambarnya, kalau di sini untuk menampilkan gambar. Nah, bedanya apa? Di sini ada bleed teman-teman. Bleed ini adalah fungsi yang ada di Pygame gunanya untuk menampilkan sebuah gambar. Nah, ini ya perlu diingat-ingat teman-teman. Bleed. Kemudian ada kelas yang kedua, ini adalah kelas turunan. Namanya adalah kelas player. Dia adalah kelas turunan dari game sprite. Dan di dalamnya terdapat definition update dan juga definition update. Ada dua ya, definition update right dan juga definition update left. Ini untuk perbedaannya yang tadi teman-teman ya. Jadi ada yang kanan dan juga yang kiri. Nah, ini untuk masing-masing gerakannya tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi untuk raket, jadi yang rack ini yang raket sebelah kanan. Kemudian yang update L ini untuk raket sebelah kiri gitu. Nah, di raket sebelah kanan kita akan hubungkan dengan tombol key up dan key down ya. Jadi akan kita gerakkan dengan tombol arah ke atas dan bawah yang ada di keyboard. Kemudian untuk menggerakkan raket sebelah kiri, teman-teman bisa hubungkan dengan tombol huruf W dan juga huruf S. Contohnya seperti ini. Kalau mau pakai huruf yang lainnya juga boleh ya. Ini hanya contoh aja teman-teman ya, yang nggak usah siapkan pada desain tadi ya, pada desain planning. Jadi biar bisa uh, saling terhubung antara planning dengan kode programnya gitu. Oke, lanjut lagi. Setelah itu, kita buat game scene. Nah, ini ada scene-nya, teman-teman. Untuk warna background-nya, kita bisa gunakan palette RGB yang terdiri dari tiga warna. Tiga warna itu ada red, green, blue ya. Tiga angka ini red, green, blue bisa teman-teman custom. Untuk warnanya bisa cari di kalkulator palette RGB ya. Minggu depan Kak Usa akan bantu cari kombinasinya untuk warna-warnanya ya. Kak Usa kasih tutorialnya juga. Teman-teman bisa fokus dulu ke sini dulu aja. Next time kita modifikasi untuk gambar dan lain-lain. Ya, gambar, warna, kemudian desain dan lain-lain gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini ada win height.
dan juga WinWidth. Jadi untuk ukuran jendelanya teman-teman bisa siapin tuh ya. Jendelanya ukurannya berapa pixel. Kalau di sini 600 kali 500 pixel, maka teman-teman bisa tulis seperti ini. Lalu kita fill dengan warna background. Nah, setelah membuat background, setelah membuat jendela, teman-teman bisa lanjut untuk pembuatan sprite ya. Untuk sprite-nya kita akan menggunakan file-file gambar yang bisa teman-teman upload nantinya. Kalau di sini belum kita upload ya, teman-teman, ini masih kosong. Nanti kita minggu depan siapin juga untuk file-file yang perlu teman-teman upload di sini ya. Jadi nanti kita siapin file-filenya yang akan diupload apa saja. Ini sesuai sama file gambar dan file, ya ini ada file gambar ya teman-teman ya. File gambar dalam bentuk PNG ya yang sesuai sama filenya teman-teman gitu. Kemudian setelah itu di sini juga perlu disiapkan teks ya, teks untuk menang dan kalah itu. Kalau di sini ada kalah ya teman-teman ya, karena hanya ada yang untuk player satu dan player 2 tadi dia boleh dikasih keterangan dalam bentuk string seperti ini. Player one lose atau player two lose ini kalau ada yang kalah teman-teman ya. Kalau yang sebelah kiri atau sebelah kanan itu ya, sebelah kiri player satu, sebelah kanan player 2 gitu. Jadi nanti dia akan bergantian munculnya tergantung yang kalah yang mana gitu. Oke, kemudian yang terakhir itu ada looping permainan. Looping gamenya ini nanti teman-teman bisa buat yang sederhana seperti ini dulu ya. Next kita kalau teman-teman mau buat kombinasi ya, kombinasi boleh ditambahkan ya. Bisa menggunakan referensi dari GitHub teman-teman ya. Boleh mau eksperimen sendiri bisa atau mau menambahkan dengan AI juga boleh ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan AI untuk berdiskusi, menambahkan kombinasi gerakan dan lain-lain. Oke. Nah, untuk looping game ini dimulai dari yang pertama adalah ini teman-teman ya. For I in event.get. Ini maksudnya ketika teman-teman klik tanda close itu ya, if I ya, if I type sama dengan quit game sama dengan false. Ini maksudnya dia akan tertutup jendela aplikasinya ketika teman-teman klik tanda silang atau close gitu. Nah, selain itu dia tidak akan tertutup, teman-teman. Dia akan terus masuk ke dalam looping permainan. Dia akan memainkan gamenya lagi gitu. Jadi ketika teman-teman membuat game supaya gamenya bisa dimainkan terus-menerus, maka perlu adanya looping permainan. Seperti ini contohnya. Nah, ini if finish not true, kemudian kita akan tampilkan window-nya, lalu tampilkan raketnya, lalu kasih bolanya gitu ya. Kemudian di sini ada penjelasan-penjelasannya dalam bentuk hashtag teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau baca fungsinya ini untuk apa bisa dilihat pada hashtag ini ada keterangannya. Ini Kak Elsa berikan hashtag-hashtag seperti ini supaya teman-teman bisa lihat ya keterangan-keterangannya. Kegunaan dari kode programnya untuk apa. Nah, ini bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ada condition-condition ya. Kita pakainya if teman-teman. Condition ini berkaitan dengan event adanya tumbukan misalnya. Tumbukan dengan samping kanan kiri layar ya. Atau atas bawah layar. Maka apa yang terjadi? Tadi kita tulis dalam bentuk kode teman-teman. Kalau tadi kan kita buat planning ya. Nah selanjutnya kita tulis juga dalam bentuk kode. Nah, ini kalau sudah sampai sini teman-teman bisa lanjut lagi ke pembuatan file PPT dan juga pembuatan file-file gambarnya. Nanti kita siapin file-file gambarnya teman-teman ya. Seperti raket ya, raket satu, raket dua itu ya. Kemudian ada tenis ball. Ini kita siapin tiga file ini teman-teman. Jadi untuk gambar raket dan bolanya teman-teman bisa searching dari Google, boleh diupload gitu, atau mau bikin gambarnya sendiri juga boleh ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Ini Kak usah berikan contoh referensinya nanti di file Google Document ya, supaya teman-teman bisa mengikuti. Coba boleh open discuss lagi nih, boleh dinyalakan audionya teman-teman. Siapa yang mau bertanya atau mau diskusi boleh ya. Oke, boleh dinyalakan lagi. Ada yang mau bertanya? Boleh teman-teman ya. Nah, kalau udah nih Kak Elsa stop share dulu, masih ada sisa waktu, silahkan teman-teman boleh di share screen. Kak Elsa mau cek sedikit nih, coba boleh di share screen dulu. Adrian, ya, Ken, Dennis, Naira, Jeremy, Izan, Abbas, dan Edsel.
Oke, Ken lagi mau ke toilet ternyata. Boleh, boleh. Nah, ini Arwin lagi kemana nih? Sepertinya internetnya ya agak nge-lag. Oke, Adrian sudah di-share screen. Mantap, Adrian. Kemudian, teman-teman ya, boleh di-share screen lagi. Oke, Denny sudah di-share screen. Kita cek dulu nih progresnya teman-teman udah sampai mana. Coba gak usah cek sedikit dulu. Tes. Oke, halo Adrian. Udah sampai mana nih progresnya Adrian? Aku Boleh di belum login ternyata. login dulu Adrian ya. Login dulu. Nanti kita lanjutin untuk file Python-nya. Gak usah nanti ini ya teman-teman ya buka open discuss lagi di minggu depan. Jadi ada sesi konsultasi untuk penyelesaian finalisasi game pingpong ini. Nanti kalau usah siapin file dokumen untuk Python-nya ya, teman-teman ya, dalam bentuk file dokumen Google gitu seperti biasanya. Kemudian nanti minggu depan Kak Elsa lihat lagi progresnya teman-teman. Nah ini boleh di-share screen dulu. Oke, Denis sudah sampai pembuatan file Python ya. Oke, untuk planning dan juga checklistnya sudah selesai, Denis? Sudah selesai? Sudah Kak, sudah Kak. Sudah, mantap Denis. Kemudian untuk Banget. file Python-nya sudah bisa disiapin ya sama Denis ya. Oke, good. Ini Denis sudah sampai sini sudah bagus ya, Denis. Kemudian kalau ada kendala boleh sampaikan ya sama Kak Usa, boleh ditanyain. Kemudian yang lainnya nih teman-teman, selain Adrian dan Denis coba. Ken, Jeremy ya, Izan, kemudian Naira, Edsel, Abbas nih. Progresnya sudah sampai mana teman-teman? Boleh disampaikan nih progresnya, di-share screen dulu. Ya, kalau saya pengen lihat progresnya teman-teman udah sampai mana. Kalau ada yang bingung, boleh ditanya ini. Jeremy, apakah ada pertanyaan Jeremy? Boleh ditanyakan Jeremy ya. Edsel, Izan, ya, Naira, Abbas, ya, yuk ditanyakan boleh ya teman-teman. Bebas mau tanya yang bagian mana aja boleh. Di bagian planning atau checklist atau teknis ya. Bahkan teknis seperti yang punya Arwin tadi ya. Arwin tadi mengalami kendala tentang Python-nya ya untuk aplikasi PyGame-nya. Jadi dia belum bisa membuka gitu ya. Jadi boleh ditanyakan seperti tadi teman-teman. Jadi kalau soal open discuss nih buat teman-teman. Oke, lanjut lagi. Boleh di login dulu. Mana nih Adrian? Udah login belum? Adrian. Oke. Ya, kita Di klik di sini ya, bagian aku lupa. kursus. Ya, boleh. Oke, diklik di nomor 30. Nih, Adrian sudah muncul ya. Lesson 30. Klik di bagian permainan nih, Adrian. Klik di sini. Itu ada permainan pingpong. Jadi yang penting teman-teman udah bisa membuat planning ya dan bentuk mind map, lalu checklist itu yang kedua, dan yang ketiga adalah membuat file Python. Sampai sini dulu nih teman-teman ya. Progresnya sudah sampai sini dulu gitu. Untuk kode programnya itu progres selanjutnya ya. Ini Kak usah siapin juga filenya. Bentar. Ini sambil Kak Oh, usah baik. siapin nanti Kak usah kirim di chat Zoom ya seperti biasanya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Nanti Ah, dalam bentuk file file Google Document ya. Ada yang mau bertanya boleh. Adrian mau tanya yang mana boleh disampaikan. Adrian atau Naira ya. Izan, Edsel boleh disampaikan teman-teman. Jeremy, Ken ya. Abbas nih. Denis sudah bisa ya Denis ya. Kemudian Arwin ya. Arwin masih ada kendala tadi. Tunggu dulu deh. Oke. Nah, udah bisa. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, ini kalau usah kirimin linknya teman-teman ya. Jadi nanti untuk linknya bisa disimpan dulu ya, bisa disimpan linknya. Kemudian nanti teman-teman bisa akses link tersebut untuk mengerjakan ya di bagian file Python-nya. Jadi minggu depan nih teman-teman ya, Kak Elsa akan buka sesi konsultasi untuk kendala yang teman-teman hadapin gitu. Jadi nanti kalau masih belum muncul belum muncul jendelanya, it's okay, itu wajar teman-teman ya. Karena memang Kak Uksa belum kasih contohnya untuk upload dan menyelesaikan errornya gitu. Jadi nanti minggu depan
kita lanjutin lagi gitu ya planningnya. Nah, ini coba teman-teman bisa akses dulu link yang Kak Usa kirimin. Kemudian silahkan teman-teman bisa dibaca dulu ya. Boleh ditanyakan kalau ada yang bingung kode programnya fungsinya buat apa gitu boleh ditanyain. Nah, seperti biasanya Kak Usa memberikan file referensi yang sudah lengkap tapi ada yang perlu teman-teman isi gitu. Yang perlu diisi ini sesuai dengan file yang teman-teman upload seperti file gambar untuk raket ya, raket-raket kanan, kiri dan juga bola. Lalu kemudian ada beberapa bagian lagi kalau ada yang masih kurang, teman-teman bisa cek lagi errornya di mana ya, bisa dicari lagi menggunakan tadi yang Kak Asa sampaikan ada Overflow dan juga AI gitu. Nah, ini untuk solusinya teman-teman. Oke, itu untuk kode programnya sudah cukup lengkap ya. Kemudian yang perlu dilengkapi minggu depan nanti adalah warna background ya. Lalu ada lagi tentang FPS-nya dan juga gambar-gambarnya. Ya, ini yang perlu teman-teman isi dan juga teksnya. Jadi ada string yang perlu teman-teman isi juga. String ini dalam bentuk teks ya, teksnya untuk kalah tadi ada tulisan apa. Nah, teman-teman bisa isi. Coba ini boleh dicek dulu siapa yang sudah bisa akses. Yang boleh diakses dulu di chat Zoom sudah kau saya kirimin ya teman-teman ya. Ini ada yang sudah bisa akses ya teman-teman boleh di copy dipindahkan pada file Python yang baru gitu yang tadi kita buat. Oke. Ada yang mau bertanya dulu boleh disampaikan ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya boleh disampaikan lagi. Oke, teman-teman. Abbas, ada yang mau ditanyakan Abbas? Progresnya sudah sampai mana nih Abbas? Coba. Saya tanya dulu ke Abbas. Abbas progresnya sampai mana nih Abbas? Apakah sudah membuat planning dan checklistnya Abbas? Atau sudah sampai pada file Python? Lagi file Pythonnya, Miss. Oke, mantap Abbas. Sudah sampai file Python ya. Kalau sudah sampai file Python, berarti sudah bagus nih progresnya. Abbas boleh lanjut untuk menambahkan kode programnya ya. Nanti boleh dipelajari Abbas kode programnya, boleh di copy, boleh ya. Kemudian diisi dengan tadi yang Kak Elsa sampaikan. Jadi kode program tersebut belum lengkap ya. Jadi bisa diisi dengan file gambar ya, nama file gambar punya Abbas gitu. Misalnya kita pakai raket ya, raket satu, raket dua. Kemudian selain itu ada data informasi terkait warna background ya, dan juga ada tulisan lus satu, lus dua itu ada stringnya teman-teman. Itu bisa diisi gitu ya. Jadi supaya teman-teman paham. Nah, minggu depan nanti teman-teman Kak Elsa akan bahas lagi kode program tersebut tentang penyelesaiannya gitu ya. Jadi untuk mengisi poin-poin yang perlu teman-teman siapkan itu bagaimana caranya. Nah, ini nanti kalau saya akan bahas lagi minggu depan gitu. Oke, jadi jangan khawatir yang masih belum muncul jendela aplikasinya, it's okay teman-teman ya. Kenapa? Karena memang belum utuh ya. Jadi teman-teman setelah ini pengerjaannya adalah menyiapkan gambar-gambarnya. Nah, setelah disiapin gambar-gambarnya, ada 3 gambar ya. Teman-teman bisa siapin raket kanan, raket kiri, dan juga gambar bola tenisnya. Nah, untuk mencari gambarnya bisa menggunakan Google ya, boleh teman-teman langsung cari di Google atau di Pinterest ya, atau mau cari di free pick dan lain-lain boleh bebas ya toolsnya. Kemudian menggambar sendiri boleh teman-teman ya. Kalau yang suka menggambar nih ya seperti Naira, kemudian Adrian yang suka gambar-gambar gini bisa menggunakan file gambar sendiri ya bebas teman-teman. Atau mau menggunakan stiker yang ada di pixel art teman-teman ya. Kalau di pixel art itu lebih fleksibel teman-teman ya. Jadi nanti kalau Abbas, Esel, Izan ya, kemudian Naira, Jeremy, kemudian Dennis, Ken, dan juga uh, Adrian, Arwin ya, teman-teman bisa buat untuk file gambarnya ini menggunakan stiker yang ada di pixel art gitu. Nah, itu pixel art nanti kita bahas minggu depan juga. Kalau saya contohin untuk pembuatan gambar, upload gambar, kemudian memproses gitu ya. Kita masuk ke finishing di minggu depan. Kemudian minggu depan selain finishing kita juga akan menyiapkan untuk presentasinya gitu. Jadi kita siapin juga untuk bahan presentasinya. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Ada yang mengalami kendala?
Denis, apakah sudah bisa mengakses link yang Kak Ausa kirimkan, Denis? Ini sepertinya masih kosong pingpongnya. Ya, boleh dipindahkan di situ ya nanti Denis ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan, Denis. Iya kak, saya lagi masih baca dulu kak, belum dimasuk. Oke, ya siap. Mantap, Denis. Berarti udah bisa akses ya. Sudah bisa akses ya. Good. Good job, Denis. Oke, teman-teman ya. Nanti untuk linknya boleh disimpan dulu. Ini yang Kak Elsa kirim di chat Zoom. Ini Kak Elsa up lagi ya. Ini nanti boleh disimpan dulu linknya. Ini akan terpakai sampai minggu depan ya. Teman-teman bisa simpan dulu linknya. Nanti kita akses ya. Kalau teman-teman nggak langsung memindahkan di file Python-nya, it's okay. Tapi linknya disimpan dulu ya, supaya bisa dilanjutkan gitu. Minggu depan bisa dilanjut lagi. Atau kalau teman-teman ada waktu senggang, pulang sekolah atau weekend ya, kalau pengen buka projectnya lagi, bisa banget gitu. Jadi bisa disiapin file Python, kemudian file gambar, dan juga link referensi dari Kapsa gitu. Oke teman-teman, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Kak Oksa tutup ya lesson hari ini? Dari Edsel mungkin ya, Naira, Jeremy, Ken, boleh ya. Izan, Abbas, Denis, Adrian, Ken, oke. Yang mau bertanya siapa nih? Oh ini ada chat dari Jeremy. Miss, ya boleh Jeremy. Boleh boleh, Jeremy boleh dinyalakan audionya nih Jeremy. Ada apa itu Jeremy? Boleh disampaikan. Kenapa itu? Boleh, boleh disampaikan ini kalau saya tulis. Apakah saya nanti akan dapat kelas pengganti untuk minggu kemarin? Oh iya, untuk kelas penggantinya akan diinfokan oleh CS ya, Jeremy, karena sekarang itu dihubungi langsung oleh CS gitu sistemnya. Jadi Kak Elsa sudah tidak bisa ikut untuk mencarikan kelas pengganti Jeremy. Jadi nanti Kak Elsa akan bantu untuk menghubungkan dengan CS ya. Nanti Jeremy bisa ditunggu dulu kalau masih belum dapat chat nih, 1 minggu ini udah dapat chat belum dari CS, Jeremy? Udah dapat chat belum? Kalau masih belum dapat chat ya, Jeremy bisa follow up di nomor admin ya, nomor admin yang biasanya Jeremy pernah hubungi atau nanti kalau saya bantu untuk kirimin nomornya juga, Jeremy bisa request untuk kelas penggantinya. Nanti Kak Uksa bantu follow up gitu Jeremy. Ya, nanti untuk kelas penggantinya pasti akan dapat gitu ya. Mungkin sedang proses nih Jeremy. Mungkin sudah dicarikan tapi masih belum ada jadwal yang cocok gitu. Jadi nanti kalau sudah ada lesson yang sesama gitu ya, yang sesuai dengan yang minggu lalu nanti akan langsung diinfokan lagi tuh oleh CS. Gitu Jeremy. Boleh ditunggu dulu ya Jeremy ya. Oke. Ya, oke, Miss. Terima kasih atas infonya. Ya, sama-sama, Jeremy. Thank you juga. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh ya, teman-teman ya, sebelum masih Kak Usa belum tutup nih. Oke, boleh ditanyakan lagi. Belum ada? Kalau belum ada nih teman-teman ya, ini sambil Kak Oksa ringkas ya. Jadi hari ini tadi kita sudah membuat planning dan juga membuat checklist ya terkait dengan project. Nama projectnya adalah game apa teman-teman? Namanya. Coba Adrian. Gamenya namanya apa Adrian? Adrian, coba dinyalakan audionya Adrian. Gamenya namanya apa Adrian? Tes tes. Ya, udah Emang terdengar nggak nih bisa ya. share screen? Enggak share screen nggak apa-apa Adrian. Ini masih share screen nih. Masih Loh, share screen. masih Adrian. bentar. Aku kayak ada error nih. Oh, ada error. Oke, boleh ditunggu dulu Adrian. Mungkin ngeheng lagi tuh. Enggak, masalahnya Kenapa, kenapa? nggak pop apa Hmm. kayak ada pop out gitu yang layang di screen. Oh, ada pop out. Kenapa tuh? Tampilannya Yang putih gitu atau dari gimana? zoom Yang ya dari dari zoomnya zoomnya. sebenarnya. Oh, yang dari zoomnya. Bisa Cuman malah diminimize dulu. hilang. Oh, hilang. Pop upnya itu tadi hilang gitu ya. Iya, Oke. aku lupa cara Stop munculin share. lagi. Mau Iya, stop share dulu. Coba ini Kak usah bantu ya. Dari sini ya, Adrian ya. ya. Oke. Nah, udah Adrian. Coba boleh ditampilin lagi. Nanti akan muncul. Nah, Bisa ya? Nah, udah bisa. Tadi gamenya namanya apa nih Adrian? Gamenya. Coba kita resume dulu nih sebelum mengakhiri lesson hari ini. game Gamenya, pingpong ya? iya, Nggak salah. pingpong game, betul. Terus selain kita bikin game pingpong tadi yang dibuat apa aja nih yang udah dikerjakan sama Adrian tadi? Bikin apa aja? Bikin planning, Hmm, ya. planning ya.
Mind map ya, Linknya. kemudian ada checklist dan juga link. Ada link apa saja dan apa ini Adrian? Linknya ada dua link ya. Yang pertama adalah link repository GitHub ya. Kemudian yang Hmm. kedua adalah link presentasi gitu teman-teman. Jadi ada link GitHub ya dan juga link presentasi. Setelah itu kita juga menyiapkan file Python ya yang nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi pengerjaannya ya. Karena memang terbagi menjadi dua bagian ya. Jadi hari ini kita fokus ke planning, checklist, dan pembuatan file Python gitu. Dan juga file link ya, link repository dan juga link presentasinya. Baru minggu depan kita Adrian, udah selesaikan selesai belum? gitu. Belum. Oke ya. Oke, teman-teman. Nah, ini karena sudah cukup ya untuk lesson hari ini, kita akan akhiri dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau kendala boleh disampaikan sama Kak Oksa ya. Bisa di diskusi di WhatsApp boleh ya. Teman-teman bisa chat Kak Oksa langsung boleh atau mau di grup juga boleh. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dulu ya dan sampai jumpa. Bye, teman-teman. Terima Sampai kasih. jumpa. Paham ya, Mi? Dah. Masih banyak, Kak. Oke, Terima terima kasih, kasih kembali Kak. teman-teman semua. Kita tutup dulu ya. Bye. Dadah. Ya. Terima Dah. kasih, Miss. Oke, terima kasih kembali. Jeremy ya, kita tutup dulu teman-teman.